Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah tanggal 13 Juni 2021. Kita tenangkan hati pikiran kita, biar kita di rumah, tetapi kita tetap mengikuti ibadah minggu. Mazmur pasal 119 ayat 63, beginilah firman Tuhan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Berterima kasih buat pagi hari yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Itu semua bukan dari kekuatan, kehebatan kami Bapa, melainkan hanya belas kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati yang pelayanan hari ini Tuhan, pemain musik, WL, singer, terlebih-lebih yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengatakan, layak dipuji disembah. Kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas
Tuhan, masih ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita sama-sama mengatakan, Dialah segalanya. Tuhan, kita sudah semangat untuk memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mengatakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdian. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita lebih sungguh-sungguh mengatakan, kemanakah aku dapat pergi
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami datang kepadamu dalam ibadah minggu. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam ibadah ini melalui pujian penyembahan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan berfirman, Tuhan memberikan kami arahan di dalam firman-Mu ini supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Mu. Beri hikmat pengertian kami supaya kami dapat melakukannya. Terima kasih, kami serahkan waktu sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam tema yang sama, gereja komunitas yang melayani kebutuhan sesama. Hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2021. Temanya tetap sama karena kita memiliki tema 2 bulanan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja harus melayani, karena pelayanan adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh gereja, karena gereja adalah suatu kumpulan umat yang diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan, kita didesain memang khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan kita juga umat yang sudah ditebus. Dan kita ditebus tujuannya adalah juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam dunia ini, di dalam pelayanan, itu semuanya akan berdampak di dalam kekekalan. Dan pelayanan yang kita lakukan nantinya itu akan diperhitungkan pada saat nanti Tuhan Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Nanti akan dikumpulkan yang manusia yang benar dan manusia yang tidak. Manusia yang benar ini nanti digambarkan sebagai domba, dan manusia yang tidak benar nanti digambarkan sebagai kambing. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan yang ke-40. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara bisa menyimak di rumah dan bisa membaca bersama saya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan nanti akan berdampak di dalam kekekalan. Sekalipun keselamatan kita tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang kita lakukan merupakan wujud dari iman kita, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia dan oleh iman. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Artinya perbuatan baik memang tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik itu nanti akan dihakimi. Perbuatan baik merupakan wujud dari iman. Jadi orang akan melihat iman kita dari perbuatan kita, sehingga perbuatan baik itu merupakan sesuatu yang diperhitungkan di dalam penghakiman nantinya pada saat Tuhan Yesus
datang sebagai hakim. Nah, apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, biarlah itu semuanya akan menjadi sesuatu yang akan diperhitungkan Tuhan di dalam penghakiman. Sekalipun saat ini merupakan hari-hari yang sulit bagi kita untuk melayani, untuk memberi sesuatu yang terbaik bagi sesama kita akui memang sulit. Tetapi ingat apa yang dikatakan Ibu Teresa, Mother Teresa, seorang pelayan yang ada di India. Dia mengatakan kalau kita tidak bisa melakukan hal yang besar, maka kita perlu melakukan hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Nah, dengan demikian apa yang kita lakukan itu akan membuat Tuhan berkenan. Berkenan di sini adalah Tuhan akan memberikan berkat kepada kita, yaitu kekekalan, keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan bagi kita. Itu adalah berkat khusus bagi orang-orang yang setia dan yang berkenan kepada Allah. Sekalipun berkat umum kita terima semuanya ya, baik orang berdosa, baik orang yang jahat atau orang yang baik, semuanya menerima berkat yang sama. Tapi ada berkat khusus yang diberikan bagi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya di dalam melayani Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melayani dan dapat diperkenan oleh Allah. Oleh sebab itu judul dari khotbah hari ini adalah pelayanan yang berkenan kepada Allah. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Kalau kita baca seterusnya tadi di ayat yang ke-41 dan seterusnya sampai 46, itu ada, selain tadi kita membaca ada domba, ada kambing juga. Tapi kita membaca cukup di domba saja. Nanti saudara bisa membaca di rumah mengenai kambing. Saya tidak akan membedakan mana domba dan mana kambing, tetapi saya akan menyoroti sikap seorang domba. Yang digambarkan domba, yaitu orang-orang benar. Apa yang dilakukan pada saat dia ada di dunia. Nah, bagaimana sikap kita supaya pelayanan kita berkenan kepada Allah? Yang pertama adalah kita lihat sikap orang-orang benar yang digambarkan sebagai domba di ayat yang ke-35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah sikap yang komplit yang dilakukan di dalam pelayanan. Memberi makan, memberi minum, lalu kemudian di sini memberi tumpangan, lalu melawat pada saat sakit, dan juga mengunjungi pada saat ada di dalam penjara. Ini adalah suatu sikap yang komplit. Mengapa demikian? Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau bagi orang yang tidak memiliki kasih Kristus di dalam hidupnya, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang komplit. Yang dia bisa lakukan mungkin memberi makan, memberi minum bisa, memberi tumpangan bisa, memberi pakaian juga bisa. Tetapi mengunjungi orang di dalam penjara artinya memberi diri kepada orang yang melakukan kejahatan, atau menerima orang yang berbuat jahat. Bagi orang yang tidak punya kasih mungkin tidak akan bisa. Tetapi bagi gereja saat ini, kita perlu melakukan sesuatu yang komplit. Kita perlu mengasihi sesama dengan peduli. Hal yang pertama supaya pelayanan kita berkenan kepada Allah, yaitu peduli. Peduli adalah kata di mana kita menempatkan diri sama seperti yang orang lain rasakan. Peduli adalah empati kepada orang lain. Kalau orang lain merasa lapar, kita juga ikut merasakan lapar, sehingga kita bisa berbagi makanan kepada orang tersebut. Pada saat orang sebagai orang asing, kita juga bisa menempatkan sebagai orang asing, karena orang asing tidak punya teman, tidak punya saudara, dia sendirian, mungkin tidak punya tempat, dan kita bisa menolong dia apa yang perlu kita lakukan. Bagi seorang yang sakit, kita perlu mengunjungi, kita perlu memperhatikan, memberi yang terbaik bagi dia. Kalau saat ini orang sakit, perlu kita perhatikan dengan memberikan semangat, supaya dengan sakitnya saat itu dia bisa dipulihkan,
karena semangat yang kita berikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, peduli adalah empati. Peduli adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu juga ketika kita melihat orang yang berdosa, yang sepertinya orang itu merupakan orang yang luar biasa, tidak perlu diampuni oleh dunia ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang itu membenci kita, kita perlu mengasihi dia. Kita membenci dosanya, tetapi kita tidak membenci pribadinya. Pribadinya adalah milik Allah. Pribadinya adalah ciptaan Allah. Pribadinya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita lihat Allah di sana, meskipun perbuatannya jahat, karena dia sedang dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita mau menerima dia sebagai sahabat, ketika kita mau menerima dia, mengunjungi dia, mau melakukan yang terbaik bagi dia, bukan untuk menghukum. Sekalipun kadang-kadang hukuman harus dijatuhkan, tetapi itu untuk mendisiplin, bukan untuk membalaskan dendam kita atau memuaskan emosional kita untuk menghukum seseorang tersebut. Kita perlu mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus yang ditaruh kepada dalam hidup kita, di dalam gerejanya, sampai sebegitunya. Jadi saya pikir hanya kasih dari Kristus saja yang sanggup melakukan ini. Dan ini komplit sekali. Tidak hanya memberi makanan, pakaian, tumpangan, memelawat orang sakit, memberi pakaian, tetapi juga mengasihi orang yang berdosa. Ada banyak orang yang mengabaikan orang yang berdosa, tapi justru di sanalah Tuhan menganggap dirinya sebagai saudaraku yang paling hina. Kita lihat di dalam dunia pada saat Tuhan Yesus melayani, yang dia lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang berdosa, dalam tanda kutip, pemungut cukai, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap kelas-kelas bawah. Dan disitulah Tuhan hadir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sesuatu dengan kepedulian kita, ingat Tuhan Yesus hadir di sana. Dan jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan sesuatu itu, kita melakukan sesuatu kepada Yesus. Jangan-jangan Yesus ya yang kita layani di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kesempatan. Kalau kita boleh melayani Sang Raja Maha Kekal yang luar biasa hebatnya, itu hal yang luar biasa. Makanya melayani sesama tidak bisa dipisahkan dengan melayani Tuhan. Yang pertama, peduli. Yang kedua, bagaimana kita melayani supaya kita berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah, kita lihat ayat yang ke 37 sampai 38 sampai 39 ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan bila mana. Itu bila mana itu kapan? Kapan Tuhan aku melihat engkau lapar, haus, dan engkau dalam membutuhkan pakaian, engkau telanjang, engkau sakit, engkau di dalam penjara, dan aku melakukan sesuatu untukmu? Kapan? Nah saudara, Romo Haryatmoko, saya pernah mendengar ceramahnya di dalam seminar mengenai sosiologi. Dia mengatakan begini, tidak ada pemberian yang tulus di dunia ini. Pemberian semuanya memiliki sebuah harapan-harapan di balik pemberian itu. Hanya satu pemberian yang tulus, yaitu setelah memberi lupa. Nah, sama seperti yang terjadi di sini. Jadi orang-orang benar ketika melayani dia lupa, kapan aku melakukan itu? Lupa.
Bukan lupa karena sudah diberi, tapi lupa karena memberi. Saudara, yang kedua, melayani dengan ketulusan. Kalau yang pertama tadi, melayani yang berkenan kepada Allah adalah melayani dengan kepedulian. Yang kedua, melayani dengan ketulusan. Tulus, tidak perlu kita mengharapkan sesuatu, tidak perlu kita menginginkan sesuatu sebagai ganti ketika kita sudah melakukan sesuatu. Tidak perlu kita minta dipuji, tidak perlu kita berharap apa-apa. Kalau menjadi orang tulus itu nggak repot. Nggak repotnya kenapa? Nggak repot karena setiap pemberian nanti kalau misalkan tidak mendapatkan pujian, seorang yang tidak benar ketika dia memberikan sesuatu dan tidak mendapatkan pujian, maka dia akan merasa kecewa. Seseorang yang memiliki harapan ketika dia memberi sesuatu dan tidak mendapatkan sesuatu darinya, dia akan kecewa. Bagi seorang yang tulus hati, itu tidak akan berefek dalam hatinya. Dia akan baik-baik saja. Mau orang itu tidak berterima kasih kepada kita, tidak memuji kita, biasa-biasa aja. Sekalipun ada orang yang memberikan sesuatu tetapi memberikannya dengan tulus ya, kemudian tidak mendapat tepuk tangan, ya wis biasa-biasa aja. Dan memberi tidak perlu diupload di Facebook, di IG, dan di mana-mana, tidak perlu. Karena nanti ketika kita mendapatkan pujian, upah kita yaitu pujian. Wah hebat ya, wah memberi dengan jumlah sekian, hebat ya. Sudah cuma dapat itu aja. Tidak pernah mendapatkan berkat Allah karena sudah mendapatkan berkat itu. Nah, kita akan melihat di dalam Matius, kita akan mundur dalam Matius 2. Matius 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2 mengatakan gini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ketika saudara misalkan melakukan sesuatu bagi orang lain dan kemudian mendapat pujian, upahnya apa? Ya pujian itu. Tidak akan mendapat upah dari Tuhan, tapi upahnya adalah dari manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dalam melayani orang, jangan mengharapkan upah. Kalau saudara mengharapkan upah, maka saudara sudah mendapatkannya. Dan upah itu akan menghalangi berkat Tuhan untuk saudara dan saya. Mau diberkati Allah atau mau mendapat pujian dari manusia atau dibalas oleh manusia, tentunya kita ingin diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita melayani tanpa mengharapkan sesuatu. Nah, inilah pelayanan yang berkenan kepada Allah. Ada dua hal pelayanan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama tadi melayani dengan kepedulian, yang kedua melayani dengan ketulusan. Selamat melayani dengan kepedulian dan ketulusan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat mendorong kami untuk kami dapat melakukannya. Kami ingin melayani dengan kepedulian dan dengan ketulusan. Kami ingin melayani agar Tuhan berkenan kepada kami ya Tuhan. Sehingga ini menjadi bekal hidup kami ketika kami hidup di dunia ini. Dan ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami, iman kami yang sudah kami wujud nyatakan di dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan. menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan perang atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rancangan-Mu. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaan-Mu. menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan perang atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik bagi kami beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Dan kami serahkan apa yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan atas pujian kami, dimuliakan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati beliau bersama dengan staf dan juga pemimpin yang lainnya, supaya ada persatuan-kesatuan dan satu arah, satu visi untuk dapat membawa Indonesia ini ke masa depan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu dalam pergumulan saat ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan pemimpin-pemimpin kami, memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penanganan COVID ya Tuhan yang saat ini sedang dipikirkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala apa yang himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, arah-arahan yang sudah diberikan pemerintah kiranya dapat ditaati oleh masyarakat luas ya Tuhan, supaya kami semuanya dapat terhindar, terbebas dari COVID-19 Tuhan. Kami rindu pandemi ini segera berakhir
Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati setiap pahlawan-pahlawan yang saat ini berada di medan perang, di garis depan, yaitu tenaga kesehatan, para relawan yang memberi diri mereka untuk melakukan penyembuhan, perawatan pada pasien yang terkena COVID. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, kiranya dapat bersatu Tuhan untuk melakukan doa terus-menerus ya Tuhan untuk bangsa kami. Juga kami berdoa Tuhan, kiranya di dalam keterbatasan gereja-gereja dalam melayani-Mu melalui sarana media sosial, kiranya itu semuanya dapat dipakai ya Tuhan untuk pengembangan kerajaan Allah. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang kemudian melihat karya Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan-pelayanan yang dikerjakan secara online. Juga kami berdoa untuk GGBI, Tuhan memberkati GGBI, Tuhan memberkati rencana MUBES yang akan dilaksanakan di STBI tanggal 12 Agustus nanti. Berkati acara, berkati segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan MUBES ini ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Juga kami menyerahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Yojo Tairas dan juga Ibu Marike. Berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka di masa lansia, tetap melayani Tuhan. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan bagi beliau. Juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk para pelayan Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Immanuel ya Tuhan. Segala pelayanan yang dikerjakan biarlah itu semuanya akan dapat menjadi sarana bagi jemaat-Mu untuk bertumbuh berkembang di dalam iman mereka. Berdoa untuk cabang-cabang yang ada di Kasongan, di Ngantang, di Kulu Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semuanya, Bapa Tuhan yang melayani di sana. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, serta mampukanlah mereka Tuhan untuk melewati segala masa-masa sulit ini ya Tuhan. Bersama keluarga, bersama dengan jemaat, dapat melewati permasalahan yang ada, sehingga gereja tetap eksis di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Simo Langit. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan terus akan memberkati. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan kami di lingkungan Simo Langit ini. Kami berharap kami bisa diterima sepenuhnya ya Tuhan. Bukan hanya secara de facto tetapi secara de jure, secara hukum kami diterima. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, segala upaya yang sudah dikerjakan untuk pengurusan surat izin kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga kami sebagai gereja bisa diakui secara hukum ya Tuhan di tengah masyarakat, untuk dapat leluasa kami melayani masyarakat di Simo Langit dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Berdoa untuk Pak Lukas Yono, berdoa untuk Pak Sumarmo, berdoa untuk Bu Sumardi, berdoa juga untuk Bu Muryati. Tuhan memberkati mereka dalam kelemahan fisik mereka. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mengalami kelemahan fisik, kami hanya berdoa Tuhan kiranya Engkau menguatkan mereka ya Tuhan. Juga saat ini jika ada di antara kami yang mengalami masalah perekonomian, masalah keluarga, kiranya Tuhan juga menolong mereka ya Tuhan. Engkau mengangkat mereka ya Tuhan dari permasalahannya, sehingga mereka dapat melampaui permasalahan tersebut. Mereka berpengalaman dengan Tuhan untuk dapat melewati segala masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur untuk keluarga Pak Pandu yang sudah berangsur-angsur Tuhan sudah memulihkan. Dan saat ini kami terus berdoa untuk pemulihan Ibu Clara, Ibu Bita dan juga Pak Rey. Dan biarlah Tuhan memberkati Pak Pandu juga dan anak-anak yang saat ini mereka melayani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk Pak Pandu dan anak-anak. Terima kasih, kami serahkan segala rangkaian ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, dan kiranya apa yang kami lakukan dapat berkenan kepadamu. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima berkat anugerah sukacita, keselamatan, dan juga damai sejahtera dari Tuhan kami. Amin.
Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.